The Puppet merupakan sebuah film yang menceritakan seorang dokter kejiwaan atau psikiater yang selalu mengobati pasiennya menggunakan metode hipnoterapi, terkhusus untuk para pasien wanita muda. Oke guys, daripada penasaran bagaimana kelanjutannya, langsung saja kita buka. Seorang dokter spesialis kejiwaan bernama Michael terlihat tengah menangani salah satu pasiennya. Ia dikenal sebagai seorang psikiater yang cukup terkenal karena selalu berhasil menyembuhkan pasiennya melalui metode hipnoterapi. Dan kali ini, ia sedang kedatangan seorang pasien dengan kecenderungan untuk melakukan aksi bundir karena depresi yang dialaminya. Setelah jam praktiknya usai, Michael juga seringkali meluangkan waktu untuk mengobrol santuy dengan dokter lainnya yaitu Steven. Mereka nampak begitu akrab, bahkan Steven tidak ragu untuk menceritakan tentang perjalanan cintanya kepada Michael. Selain menjalani profesinya sebagai seorang psikiater, Michael juga kerap kali mengisi materi perkuliahan membahas tentang metode hipnoterapi khususnya di dunia medis. Menariknya di sini, ketika ingin melakukan praktek, tiba-tiba seorang mahasiswi bernama Angel dengan sukarela menawarkan diri untuk dijadikan objek hipnoterapinya. Dan para mahasiswa di sana dibuat terpukau dengan keahlian hipnoterapi dari dokter kejiwaan tersebut. Selesai mengajar, Michael melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke apartemen. Namun, sebelum beranjak jauh dari area kampus, tiba-tiba mobilnya terhenti setelah mendapati Angel, mahasiswi yang tadi menjadi sukarelawan, datang memintanya untuk mentraktirnya minum, karena telah membantunya dan kagum pada kemampuan Michael. Namun saat itu Michael hanya menjanjikannya karena dirinya masih ada urusan lain. Sementara itu, Dr. Steven yang tidak terlalu hebat dalam urusan percintaan terlihat sedang makan bersama sang pacar yang bernama Margaret. Meski sudah resmi berpacaran, interaksi di antara keduanya terlihat sangat kaku. Bahkan, dinner yang seharusnya berjalan romantis malah terganggu oleh pikiran Margaret yang kesana kemari. Dari sini diketahui kalau Margaret ternyata kerap berhalusinasi dengan kemunculan sosok wanita yang sering mengganggunya. Karena tidak tahan dengan kemunculan sosok wanita itu, akhirnya Margaret memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Bahkan seolah ia tidak peduli dengan pacarnya yang juga berada di situ. Mendapati keanehan yang dialami oleh sang pacar, Steven lalu mencoba menghubungi Michael untuk membahas tentang masalah yang dialami oleh Margaret. Michael pun hanya menyarankan agar pacarnya itu segera datang untuk berkonsultasi terkait gangguan halusinasi yang sering dialaminya. Dari sini diketahui bahwa Margaret itu ternyata mengidap kepribadian ganda. Dan parahnya lagi, selain mengidap kepribadian ganda, ia juga kerap berhalusinasi yang membuatnya semakin berbahaya. Karena alasan itulah, maka Michael menyarankan agar Steven sebisa mungkin menjauh dan melupakan Margaret. Sebab menurutnya, penyakit mental yang diderita oleh Margaret cukup sulit untuk diobati, dan bisa saja itu merugikan Steven. Akan tetapi, hal itu justru membuat Steven semakin bersemangat untuk membantu mengobati gangguan mental dari pacar tersebut. Pacar Steven ini memiliki profesi sebagai pembuat boneka. Saat ia sedang melakukan aktivitasnya, Margaret kembali dihantui oleh halusinasinya sendiri, dan merasa seperti sedang diawasi oleh seseorang. Dengan kondisi yang dialaminya ini, ia pun mulai menjalani sesi konseling sesuai arahan pacarnya yaitu Steven. Ia mulai berkonsultasi dengan Michael dan pada pertemuan kali ini, Michael menerapkan metode hipnoterapinya untuk mengetahui masa lalu dan kepribadian lainnya dari Margaret. Melalui ritual yang biasa dilakukannya, Michael berhasil memasuki alam bawah sadar Margaret. Menariknya di sini, ketika Margaret berada di alam bawah sadarnya, ia berubah menjadi pribadi yang berbeda dan tiba-tiba saja mulai membuka kancing bajunya satu persatu. Bahkan menyebut kalau mata sang dokter selalu tertuju pada tubuhnya. Dengan pernyataan pasiennya yang masih dalam pengaruh hipnoterapi ini, Michael mulai tertarik dengan wanita tersebut sambil berkata dalam hati. Berkata apa ya? Ia pun lalu menghentikan sesi konselingnya itu dengan mengembalikan kesadaran Margaret dan mengatakan bahwa kondisi kejiwaannya itu harus mendapatkan perawatan lebih serius, dan menyarankan Margaret agar bisa kembali berkonsultasi dengannya di lain waktu. Benar saja, sesuai janji yang telah dibuat, pertemuan antara Margaret dan Michael pun kembali dilakukan,
Kali ini pertemuan mereka berlangsung di salah satu taman yang ada di sekitar rumah sakit. Keduanya mulai terlihat cukup akrab. Michael pun terus menggali masa lalu Margaret. Dari sinilah diketahui bahwa halusinasi serta perubahan sikap yang dialami oleh Margaret mulai terjadi sejak mantan pacarnya melakukan aksi bundir. Karena hal itulah, ia sangat merasa bersalah. Terlebih lagi, ia sangat mencintai sosok mantannya tersebut. Dan tanpa sadar, ia benar-benar bisa merasakan kembali kehangatan yang pernah dialaminya saat membajak sawah dengan mantan pacarnya tersebut di dalam diri Michael. Singkat cerita, sesi konseling antara keduanya semakin intens, dan perlahan merubah perasaan dokter kejiwaan itu yang sebelumnya risih dan khawatir, kini menjadi tertarik dan penasaran pada pasiennya tersebut. Michael pun bahkan sampai terus-menerus membayangkan Margaret ketika ia menggodanya dulu, dan berimajinasi mengolah sawah basah bersama pasiennya tersebut. Dari pola pikir itulah, akhirnya mendorong Michael untuk memanfaatkan kepribadian lain dari Margaret. Tibalah pada sesi konseling terakhir, di mana kondisi kejiwaan Margaret kini sudah semakin membaik. Namun hal itu justru menjadi beban pikiran bagi Michael. Pasalnya, ia sudah terlanjur tertarik dan tidak ingin kehilangan sosok pasiennya tersebut. Lalu ia memanfaatkannya, dan dalam pengaruh hipnoterapinya kali ini, Michael pun berhasil menggarap serabi lempit milik Margaret yang terasa sempit. Tak ingin kehilangan kesempatan berikutnya, Michael dengan licik mulai mempengaruhi alam bawah sadar Margaret dengan memberikannya sebuah sugesti, yaitu setiap hari Minggu pukul 3 sore, Margaret akan merasakan gelisah dan depresi. Ia akan terus-menerus memikirkan Michael, dan hanya Michael yang akan selalu memberikannya kebahagiaan. Dan benar saja, tepat seperti waktu yang telah disugestikan, Margaret yang kala itu sedang melakukan aktivitasnya, tiba-tiba mulai gelisah dan hanya ada sosok Michael dalam pikirannya. Yang kemudian, tanpa sadar, ia mendatangi Michael hingga akhirnya terjadilah hal yang selama ini diinginkan oleh dokter kejiwaan tersebut, yaitu kembali menikmati serabi lempit milik Margaret. Bukannya merasa bersalah karena memanfaatkan ketidaksadaran pasiennya yang sekaligus adalah pacar dari temannya sendiri, Michael malah kembali menghipnotis Margaret dengan menambahkan sugesti agar kedatangannya minggu depan bisa lebih bersemangat, serta melupakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Ketika mereka telah selesai membajak sawah bersama, dokter kejiwaan itu pun tampak sangat menikmati setiap momen pertemuan dirinya dengan Margaret. Sementara di hari yang berbeda, Michael yang baru saja selesai memberi mata kuliah tiba-tiba dihampiri oleh Angel untuk menagih janji makan bersamanya. Angel bahkan mengungkapkan perasaannya kalau ia sangat menyukai Michael sejak pertama kali ia melihat dokter kejiwaan tersebut. Menyadari sikap Angel yang tertarik kepadanya, Michael pun langsung mengajaknya minum di apartemennya, dan berlanjut dengan ritual membajak sawah bersama. Bedanya kali ini, Michael tidak harus menghipnotis Angel, karena memang didasari suka sama suka. Setelah itu, sikapnya mulai berubah kepada Margaret. Selain merasa bosan kepadanya, ia juga telah mendapati sosok baru dengan serabi lempit yang lebih enak dagingnya. Ia juga tega meninggalkan Margaret seorang diri di apartemennya, yang kala itu sedang konak-konaknya, hingga pada akhirnya Michael melepaskan sugesti yang selama ini diberikannya kepada Margaret. Kini Michael telah menemukan tambatan hatinya dalam diri Angel. Terlihat keduanya mulai mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan mereka berdua. Nampak mereka berdua sangat bahagia karena tidak lama lagi akan melangsungkan pernikahan. Meski tak bisa dipungkiri, dalam pikiran Michael masih ada bayang-bayang Margaret saat masih bersamanya. Margaret yang saat ini sudah mulai terlepas dari gangguan halusinasinya, terlihat sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa. Lalu saat itu datanglah Stephen yang berniat untuk melamarnya. Secara mengejutkan, kepribadian Margaret kembali berubah di saat Michael menunjukkan cincin lamaran kepadanya. Ia seperti kembali teringat akan masa kelamnya dulu ketika masih bersama sang mantan. Entah apa yang merasuki pikiran Margaret, seketika ia mengambil pisau dan menusukkannya ke tubuh Stephen berkali-kali. Alhasil, Stephen pun COD-an sama malaikat. Margaret kemudian mendatangi Michael, karena nyatanya pengaruh sugesti yang diberikan oleh Michael belum benar-benar menghilang. Ia sangat membutuhkan Michael untuk memberinya kebahagiaan seperti sebelumnya. Dengan tatapan kosong dan kondisinya yang masih berlumuran sirup, Margaret meminta Michael untuk ikut dengannya. Mengingat Margaret adalah pasiennya, dan sedikit rasa penasaran dari diri Michael, ia lalu menuruti permintaan Margaret tersebut dan datang ke tempatnya. Betapa terkejutnya Michael, yang mana ia mengira kalau selama ini Margaret hidup bahagia bersama dengan Stephen. Yang ada di sana ia justru melihat Stephen sudah terbujur kaku tidak bernyawa.
Kemudian keributan pun terjadi di antara keduanya. Dengan kepribadian nakal yang kini sedang menguasai diri Margaret, secara mengejutkan ia mampu memperdaya Michael dan membuatnya terkapar tidak sadarkan diri. Kemudian menggantungnya menggunakan sejumlah tali dengan menjahitnya langsung ke tangan Michael, layaknya seperti boneka. Dan dengan penuh manja, Margaret mulai menyatakan rasa kagumnya pada Michael. Perempuan itu juga menyatakan kalau Michael harus selalu bersamanya untuk membuatnya selalu bahagia. Ia pun kini telah sepenuhnya menguasai tubuh Michael dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan main-main sama rudal balistik milik Anda, karena itu suatu saat bisa melendung.